Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan mendapat hidup yang kekal. Mantap! Puji nama Tuhan. Dan saya selalu bergairah karena melayani Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang tidak dapat mendengarkan doa, tapi Allah yang mendengarkan doa, yang memberikan kekuatan bagi kita, roh kita, jiwa kita. Dan puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Kiranya kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan roh akan senantiasa mengikuti hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan malam ini kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita sejenak berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, bukan apa yang Kau tidak kehendaki. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam Amsal 19 ayat 16. Siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Saya ulang. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, ia akan mati. Saya mengingatkan kita orang-orang yang ada di luar sana, yang khususnya mengupas tentang kebenaran-kebenaran firman Allah, sekalipun dia bukan orang percaya, yang tujuannya mengolok-olok merendahkan firman. Jangan pikir bahwa Anda akan terus-terus baik-baik saja. Tidak, Tuhan kami bukan Tuhan yang tuli. Tuhan kami bukan Tuhan yang tidak dapat membela. Kami tidak perlu pembelaan manusia, tapi pembelaan Dia itu nyata. Tadi pagi saya sudah menyatakan bagaimana Allah yang membiarkan selama 11 tahun Raja Yedekia, Raja Yehuda itu seenak-enaknya bertindak, dan pada akhirnya kehancuran yang diterimanya. Anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Dan bukan hanya itu, semua rakyat yang hebat-hebat dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Dan kemudian raja itu sendiri matanya dibutahkan. Wow, sesuatu yang sangat tragis. Tapi saya mau katakan, itu buah dari segala olok-oloknya, buah dari segala hinaannya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada nabi-nabi Tuhan pada waktu itu, atau kepada ketidaktaatan kepada Tuhan, buat peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Yeremia. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, supaya kita terus berpegang pada firman. Tema kita adalah berpegang pada firman dan taat. Berpegang pada firman dan taat. Dan firman Allah katakan ketika kita berpegang pada firman, sebenarnya kita masih dua jenis manusia ini. Ya, yang satu orang yang berpegang pada perintah dan taat, dan yang satu lagi orang yang meremehkan firman Allah atau melawan firman itu sendiri. Dan puji nama Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang yang berpegang pada perintah dikatakan dia sedang memelihara nyawanya. Dia sedang memberikan sesuatu yang terbaik bagi jiwanya. Dan Alkitab katakan orang-orang yang berpegang pada perintah, kalau kita sedikit masuk kepada Keluaran 20 di sana dikatakan, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung lalu menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ingatlah hari Sabat, hormati ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada Tuhan Allahmu. Jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, ya. Jangan berzina. Wow, itu sudah satu hal yang sangat dilarang oleh Tuhan. Dan jangan pula mencuri, ya, mencuri firman yang seharusnya. Mencuri firman Allah dari Alkitab lalu mengupasnya dalam agama orang lain. Ketidakmampuan ketidakmampuan untuk bermaju bersama dengan iman yang dimiliki, selain hanya menghina, mengolok-olok, dan memperkatakan hal-hal yang tidak-tidak.
Tetapi saya mau ingatkan, kalau engkau mendengar, saya perlu sebut nama-nama orang yang sangat sering melakukan hal-hal manuver yang tidak, Donitan, Kain Nama, Bangun Samudra, dan yang lain-lain itu. Saya mau katakan, sudah pegang agama Anda sudah pindah dari orang, dikatakan dari orang percaya, Anda tentu tidak lagi menyukai firman Allah, dan kok Anda masih ada di situ. Anda benci tapi rindu. Tetapi Anda pikir dengan mengolok-olok, kami akan merasa dikerdilkan, kami akan merasa tersinggung. Kami tidak perlu tersinggung. Karena apa? Firman Allah katakan, pembelaan itu hakku. Jangan engkau membalas. Jadi kalau pembelaan Tuhan itu hak Tuhan, dan itu sebabnya tadi pagi sudah saya katakan, orang yang meremehkan firman Allah sangat tragis. Dan jangan pikir kalau Tuhan masih memberikan engkau saat ini baik-baik saja. Harapan Tuhan supaya ada orang-orang yang mengingatkan engkau sadar. Dan ketika engkau masih tetap melakukan hal-hal itu, ingatlah bahwa murka Allah tidak akan diam dari diri kita. Mencuri firman Allah, haleluya. Dan kemudian dikatakan, kalau berdialog soal agama saya tidak pernah mempermasalahkan. Berdialog itu soal biasa. Jadi kalau berdialog, saya juga sering berdialog dengan orang-orang sampai kadang 36 jam itu dari pagi, bahkan makan di rumah orang tersebut. Dan kami pada intinya kami tidak saling menyerang, tetapi saling memberikan apa kelebihan-kelebihan dari kita, tidak saling menghina. Itu kalau dialog, ya, dan mencari sesuatu yang mungkin Anda anggap berbeda, tetapi karena kurang pengertian maka diterangkan di situ. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita ketika menghina itu, maka kita akan mendapat ganjaran, kita akan mendapat pertolongan. Tetapi kalau Anda mengatakan hal-hal yang benar dari apa yang ada tertulis, ya, itu tidak mungkin tidak jadi masalah. Tetapi kalau Anda menambahi, mengurangi, Anda disebut menjadi pendusta dan pembohong, dan upah dosa adalah kematian. Nah, kemudian jangan mencuri, jangan bersaksi palsu. Ini banyak orang-orang di sana bersaksi palsu, takia. Saya ngeri kalau melihat orang-orang bertakia itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, janganlah bersaksi palsu, ya. Jangan mengata-ngatakan yang tidak sesungguhnya. Lalu kemudian, ya, Alkitab katakan, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istri sesamamu, jangan menginginkan bla 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 bla. Menginginkan aja tidak boleh. Menginginkan, apalagi sampai melakukan. Wow. Itulah salah satu yang dikatakan Ten Commandments itu, ya, 10 perintah Allah itu yang sangat fenomenal dan luar biasa. Dan orang-orang percaya harus hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Jadi, kita sebagai orang yang percaya, jauh sebelumnya Allah sudah memperingatkan kita untuk tidak berzina, untuk tidak menginginkan harta orang lain, milik orang lain, lembu sapi orang lain. Jadi tiba-tiba ada seseorang yang menginginkan istri orang lain, menginginkan anak orang lain, menginginkan istri orang lain. Nah, itu tidak boleh. Itu Alkitab sudah katakan. Nah, kemudian saya mau katakan kepada kita bahwa ujung daripada semua itu, ketika kita berpegang kepada yang dilakukan oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ujungnya kita akan menyelamatkan diri kita dari kehancuran dan kembali lagi ke kehidupan yang taat, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang berujung pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, orang yang meremehkan firman Allah. Kita ingat bagaimana si
Herodes dengan gagahnya, seorang penganiaya umat Tuhan, sekte Tuhan pada waktu itu, dengan sombongnya meremehkan, dia sudah diingatkan oleh Yohanes Pembaptis, Herodes Agripa pertama ya, karena banyak Herodes. Jadi ketika mereka diingatkan, justru bukannya bertobat, menganggap itu bukan firman, lalu mereka membunuh si Yohanes, memenggal kepalanya, lalu kemudian mereka bersenang-senang mengolok-olok umat Tuhan dan menganiaya umat Tuhan karena dia pikir saya ini seorang raja, orang yang berkuasa, dan kemudian dia pikir dengan demikian dia bisa bertindak seenaknya selama-lamanya. Dan ketika dia sedang meninggikan diri dalam upacara sesuatu di mana ada sebuah perdamaian yang mereka lakukan dengan bangsa sekitarnya, dan kemudian dia berpidato bahwa membanggakan dirinya kepada Tuhan dan mengangkuh kepada Tuhan dan meremehkan firman Allah. Lalu kemudian orang berkata, inilah dia, ini bukan suara manusia tapi suara Tuhan. Dan dalam keangkuhannya itu, belum dia selesai berkata-kata dengan segala perkataan yang tersimpan dalam hatinya, malaikat Tuhan menampar dia, dan pada akhirnya dia mati. Jadi kita jangan pernah menganggap bahwa kita ini orang yang hebat. Siapa meremehkan firman Allah, ia akan mati. Kalau dia tidak mati, kalau kita satu contoh saja, itu Manase. Dia tidak mati, dihukum, dibuang ke pembuangan. Tetapi dari sana dia bertobat, dia kembali. Tuhan itu, itu dia hebatnya Tuhan itu. Manase bertobat. Dan dia tidak lagi meremehkan Allah. Dia bertobat sungguh-sungguh, berupaya melunakkan hati Tuhan, Alkitab katakan. Dan pada akhirnya hati Tuhan lunak, dia hidup kembali. Itu satu contoh yang sempat meremehkan firman Allah, lalu kemudian dihajar oleh Tuhan, lalu kemudian dia bertobat, dan kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan kembali. Dan saya mau katakan kepada kita, tidak selamanya orang yang meremehkan firman Allah itu diberikan kesempatan untuk berbalik kembali. Tapi dia sudah ingatkan, orang yang meremehkan firman Allah, dia akan mati. Bukan hanya mati secara fisik, tapi mati selama-lamanya. Satu contoh saya katakan bagaimana Voltaire seumur hidupnya melawan ketuhanan Yesus. Dan dia berkata 100 tahun semasa dia, Alkitab akan tiada. Voltaire dengan segala kebanggaannya, dengan segala reputasinya, dengan segala kehebatannya. Tetapi ketika dia mau mati, dia berkata, dia sangat tersiksa. Karena dia kemudian kata-kata yang fenomenal yang keluar dari mulutnya. Aku akan ditinggalkan oleh manusia dan juga akan ditinggalkan oleh Allah. Tidak ada sahabat yang akan tapi kehancuran menanti orang-orang, kesendirian, kesepian, lonely, menanti orang-orang yang sebelum dia menikmati kematian kekalnya. Dan saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita, yang paling mengerikan itu adalah kematian kekal. Kalau kematian fisik mungkin tidak ada masalah, memang harus dihadapi oleh semua manusia. Tapi kalau kematian kekal, itu berarti akan mendapat penghukuman kekal. Itu yang sangat mengerikan. Dan saya tidak ingin satu orang pun mendapatkan itu. Itu sebabnya saya cinta kepada saudara-saudaraku yang sering menghina firman Allah. Saya cinta kepada saudara-saudaraku yang selalu mengolok orang percaya, merendahkan orang-orang percaya. Dalam siar ini, dalam khotbah saya ini, saya mengingatkan Anda supaya Anda bertobat. Kalau tidak, Anda akan binasa. Dan saya berharap kita melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Puji nama Tuhan, peganglah firman Allah, jangan meremehkan. Kalau engkau berpegang firman Allah, engkau akan mendapat kehidupan kekal. Kalau engkau meremehkan firman Allah, engkau akan mendapat kematian kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Puji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur, kami mau berpegang kepada firman Allah. Ingatkan mereka Tuhan, orang-orang yang merendahkan Engkau, mengolok-olok firman-Mu. Kau adalah cukup untuk menyatakan. Kami tidak perlu berdemo berjilid-jilid untuk menyatakan pembelaan kami terhadap kebenaran firman Allah yang dilecehkan oleh orang-orang tertentu. Tetapi kami akan tetap bangga kepada Tuhan, baik atau buruk kata firman Allah ketika mereka menyampaikan firman Allah itu hal sesuatu yang baik. Dan Alkitab juga mengatakan bagi apologi kami sedang mempertahankan, kami berdoa supaya mereka diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan bagi engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Dia Padok Ratus, dia tidak pernah berubah. 2-3 orang sepakat meminta, engkau akan disembuhkan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang kau derita, dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana firman Allah, diampuni segala dosa-dosamu, disembuhkannya segala sakit penyakitmu dan segala sakit penyakitmu. Dalam nama Yesus, apapun sakit mereka, engkau bebaskan mereka dari segala penderitaan mereka atau dari segala kesusahan-kesusahan apapun yang mereka miliki hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong, melegakan hidup mereka dan memberikan kekuatan iman bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap.